Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada sedikit masalah, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Tadi sudah dibahas terkait dengan adanya pada manifestasi klinik pada KAD itu adanya turgor kulit menurun. Kemudian kalau pasien sadar didapatkan ada haus, kemudian membran mukosa, ini khususnya konjungtiva dan oral itu kering. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang sering kalau dalam pembuatan askep biasanya didapatkan, mukosa bibir kering. Nah, itu perlu ditelaah lagi. Kalau yang kering cuma bibirnya, berarti tulis saja bibir kering, jangan membran mukosa bibir kering. Tapi kalau memang di dalam belakang bibir itu didapatkan, keadaan yang kering, berarti membran mukosa bibir kering, ya. Jadi, bukan kalau kelihatan bibir pecah-pecah, kering, itu membran mukosanya kering, tidak selalu. Kalau orang puasa bibirnya kering, tapi membran mukosanya tetap basah. Nah, itu yang perlu dibedakan. Nah, kemudian yang berikutnya, adanya penurunan kesadaran. Biasanya kalau pasien dengan KAD yang masuk ke IGD seringnya dalam keadaan yang tidak sadar atau terdapat penurunan kesadaran. Nah, ini kalau saat mendapatkan pasien dengan penurunan kesadaran atau pasien sebelum terdiagnosis KAD, itu kita tetap berikan penanganan yang maksimal atau pada pasien itu sesuai dengan protap itu A, B, C. Jadi kita airway-nya clear-kan dulu, kemudian breathing-nya seperti apa, kemudian sirkulasinya sudah baik apa belum, nah itu kita pertahankan untuk ABC-nya. Nah setelah itu baru kita lakukan secondary survey, yaitu tadi terkait dengan sampel, yaitu sign and symptom itu mengarah kemana, kalau mengarah ke diabetikum, mengarah ke ketoacidosis diabetikum, berarti kita lakukan penanganan sesuai dengan KAD-nya. Kemudian ada alergi apa tidak, kita perlu cek itu di sampel dan seterusnya sampai, event. Nah, untuk yang berikutnya, kalau pasien sadar atau pada saat tidak sadar saat, bernapas itu biasanya terdapatkan bau, maaf, mulut berbau aseton. Jadi baunya, menyengat ya, jadi berbau aseton. Kemudian didapatkan wajah kemerahan, kemudian pernafasannya bisa kusmaul. Jadi pernafasan kusmaul pada pasien dengan KAD. Kalau pasien pasti sadar, biasanya ditanyakan dia terdapat ada nyeri abdomen, didapatkan juga sering adanya muntah, kemudian didapatkan adanya penurunan refleks tendon. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan, yaitu dengan pemantauan kadar glukosa darah. Biasanya pada pasien dengan ketoacidosis diabeticum itu di atas 200 sampai 2000 mg per dl. Tapi seringnya ya dalam kategori, sudah dalam kategori yang tinggi, jarang yang di 200 dikategorikan KAD. Tapi biasanya kalau dalam, eee, penyakit berulang itu bisa dalam keadaan, 350-an sudah diindikasikan ke KAD karena sudah, kronis untuk, diabetesnya tapi tidak tertangani dengan maksimal. Kemudian didapatkan pada pemeriksaan darah dan urin didapatkan ada keton, jadi keton dalam darah dan urin. Kemudian juga pada urinnya didapatkan ada glukosa, yaitu pada pasien-pasien yang indikasi dengan KAD biasanya ditemukan ini. Kemudian di dalam analisa gas darahnya atau di AGD, pengambilan darah AGD arteri, itu didapatkan, biasanya untuk tekanan O2-nya itu normal, tapi terdapat penurunan pH. pH kalau turun berarti asidosis atau asam. Nah itu PaCO2-nya juga mengalami penurunan. Ya, jadi untuk pH turun, PaCO2-nya turun atau tekanan karbon dioksida turun itu mengindikasikan kalau pada pasien dengan analisa gas darah itu bisa jadikan dasar pasien masuk, sebagai tanda gejala terjadinya ketoacidosis diabeticum. Kemudian untuk leukositosisnya mungkin juga dapat ditegakkan sebagai salah satu faktor terjadinya KAD. Nah, kemudian cek ronsen toraknya juga. Nah, ini sebagai, diferensial diagnosis atau diagnosis pembanding dengan HONG, jadi HONK, jadi hyperosmolar non-ketotic. Jadi kalau pada KAD itu menyerang pada usia umur seringnya 40 tahun, kurang dari 40 tahun. Kalau untuk HONK itu bisa lebih dari 40 tahun. Nah, untuk gula darahnya, itu kadar gula darahnya tadi, jadi kurang dari 1000 miligram per dl. Kalau tadi dijelaskan ada 200 sampai 2000. Nah, itu sebagai rentangnya saja. Kalau
Lebih dari itu bisa masuk dalam hiperosmolar hiperglikemik non-ketotik. Nah, ini untuk natrium serumnya nilainya itu kurang dari 140, kalau yang KHNK atau, HONK itu lebih dari 140 meg, kemudian untuk uremia terjadi peningkatan, tapi masih, kurang dari 60, kalau sudah lebih dari 60 itu sudah masuk dalam HONK. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk perbedaannya saja atau kalau mendapatkan pasien dengan tanda-tanda seperti ini berarti masuk KAD, kalau ada tanda seperti ini berarti masuk HWNK atau KHNK, hiperosmolar reclaimic non-ketotic. Untuk penata laksanaan sudah pasti dengan rehidrasi. Tapi rehidrasinya kita harus tahu dulu pasiennya butuhnya berapa, kemudian yang kurangnya di bagian apa, kita harus lengkapi di cairannya. Untuk cairannya biasanya diberikan larutan isotonik. Jadi cairan isotonik, ini buat tugas teman-teman, macam-macam cairan ada 3, ada hipotonik, ada isotonik, dan ada hipertonik. Nah, silakan kalian, cari definisinya dan contoh cairannya di jenis-jenis cairan tersebut. Ini sebagai tugas kalian ya, untuk di ketoasidosis diabeticum. Nah, untuk cairan isotonik, ini yang digunakan adalah NaCl 0,9%. Itu biasanya diberikan 1000 sampai 200.000 mililiter pada 2 jam pertama. Tapi kita harus awasi juga, awasi terkait dengan komplikasi pemberian terapi, yaitu overload cairan. Kalau tidak ditangani overload cairannya akan terjadi udim cerebral. Nah, kalau terjadi udim cerebral itu lebih bahaya lagi. Pasien akan untuk tindakan kita akan lebih cepat teratasi, hentikan intervensi, pasien pindah ke kamar jenazah. Nah, itu yang perlu diwaspadai karena susah-susah gampang dalam penata laksanaan ketoasidosis diabeticum. Jadi kita harus benar-benar apa namanya, dalam pemberian cairan harus tepat, tapi kita juga harus awasi terkait dengan komplikasi pemberian cairan. Nah, di sini pada pasien, KAD, itu juga kita bisa berikan terapi insulin. Nah, insulinnya mulai dari dosis yang rendah, yaitu untuk insulinnya 5 sampai 10 unit per jam. Kemudian bisa diikuti dengan sliding scale sesuai dengan kadar gulanya. Jadi untuk rumus sliding scale ini biasanya nanti akan dipraktek pas skill lab. Tapi kalau memang nanti tidak memungkinkan ada skill lab, nanti akan diberikan videonya terkait dengan cara penghitungan sliding scale pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, itu sesuai dengan kadar glukosa darahnya. Kita harus tahu kadar glukosa darah biar bisa menghitung sliding scale pada pasien untuk terapi insulin. Kemudian insulin akan berkurang aktivitasnya pada pH lebih dari 7,5. Nah, makanya kita juga harus cek terkait dengan AGD-nya, analisa gas darahnya. Kemudian awasi komplikasi terapi. Sudah pasti kalau dengan pemberian terapi kita harus lihat komplikasinya. Kalau terjadi hipoglikemi, jadi kalau pemberian insulin, otomatis itu juga dapat menurunkan, kadar glukosa darah secara kalau dibilang secara cepat ya. Kalau tekanan kadar glukosa yang tidak dipantau, pemberiannya secara secara intens, jadi per jam, ini bisa menyebabkan hipoglikemi. Nah, kalau sudah terjadi hipoglikemi, sama juga pasien mengalami penurunan kesadaran karena shock insulin. Ya, jadi bisa juga terjadi penurunan, kesadaran. Nah, kalau sudah penurunan kesadaran bisa terjadi tadi berbagai macam komplikasi. Nah, itu harus benar-benar terpantau dan pemberiannya harus benar-benar tepat. Untuk penataan laksanaan lanjutan, itu bisa dengan penggantian elektrolit, yaitu dengan kalau terjadi gangguan elektrolit utama, biasanya terkait dengan defisit kalium, kita bisa berikan koreksi kalium. Nah, ini kesalahan dalam menilai kadar kalium ini, eee, apa namanya, bisa menjadikan bumerang bagi tenaga kesehatan. Makanya dalam pengukuran kalium atau cek, kalium itu harus benar-benar dihitung dan benar-benar koreksinya harus tepat ya, kalau tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan. Nah, ini merupakan gangguan elektrolit. Nah, kalau sudah defisit kalium, ya udah terjadi gangguan elektrolit yang utama. Ini juga menjadikan, ketelitian bagi kita. Nah, kalau sudah sering di ICU atau bekerja di ICU, itu rumus-rumus koreksi kalium, koreksi natrium, koreksi magnesium itu biasanya sudah di luar kepala. Nah, di luar kepalanya itu biasanya sudah tertulis di meja perawat. Kita tinggal lihat saja berapa terapinya akan kelihatan. Pasien dengan ini berapa dan sekian, diberikan sekian, dapatnya berapa. Nah, itu sudah ada. Itu makanya di luar kepala ya.
Kemudian ada penggantian kalium sebelum terapi insulin. Jadi kalau ada masalah di defisit kalium, kita harus terapi dulu, maaf terapi, kita harus koreksi dulu kaliumnya sebelum diberikan terapi insulin, ya. Nih, kemudian adanya terapi antiasidosis. Jadi, kalau tadi kan, pH-nya semakin turun berarti adanya keadaan asidosis di dalam tubuh pasien. Nah, kalau sudah terjadi asidosis dalam tubuh pasien, kita harus berikan terapi antiasidosis untuk mengembalikan pH di dalam tubuhnya. Seperti memonitor kadar kalium darah, ya itu kalau terjadi hipokalemi kita harus koreksi kaliumnya, ya. Ini untuk koreksi elektrolit, ada koreksi kalium. Nah, di sini, kenapa kita harus melakukan koreksi kalium, karena kalium serum yang menurun itu segera setelah insulin mulai bekerja. Jadi didapatkan, kalium menurun apabila sudah dalam pemberian insulin. Nah, jadi kalau insulin sudah diberikan biasanya akan terjadi penurunan kadar kalsium kalium, maaf. Kemudian pemberian kalium harus dimulai bila diketahui kalium serum di bawah 6 mg per liter. Jadi kalau sudah diketahui 6 mg per liter, kita harus lakukan adanya koreksi kalium. Nah, ini tidak boleh terlambat lebih dari 1 sampai 2 jam. Sebagai tahap awal diberikan kalium 50 mg per liter dalam 6 jam. Ini dalam infus, bisa di-drip ya, di dalam infus. Nah, kemudian selanjutnya 6 jam berikutnya diberikan sesuai ketentuan. Ini ada ketentuannya. Ya, jadi kalium kurang dari 3 mg, kalau dilihat lagi, oh kaliumnya sudah kurang dari 3 mg, diberikan koreksi 75 mg per 6 jam. Kalau 3 sampai 4,5 mg, koreksinya sekian, dan seterusnya. Kemudian bila bila sudah sadar, berikan kalium oral selama seminggu. Nah, ini biasanya kalau sudah koreksi kalium, terjadi penurunan sadaran. Kalau dalam penanganan ketosidosis diabetikum, itu keadaan pasiennya biasanya sudah mengalami penurunan kesadaran. Makanya kita benar-benar harus koreksi cairannya untuk meningkatkan tingkat kesadaran pasien. Ini untuk, bikarbonat. Bikarbonat itu baru diperlukan bila pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan terjadi asidosis, ya kan. Nah, asidosis berarti kurang dari 7, kurang dari normal, makanya bisa dilakukan terapi bikarbonat. Besarnya disesuaikan dengan pH. Bila pH meningkat, maka kalium akan turun. Harus biasanya akan berbanding terbalik. pH meningkat, kalium turun. Nah, oleh karena itu pemberian bikarbonat disertai dengan pemberian kalium. Nah, ini satu kesatuan dengan koreksi kalium. Nah, ini untuk pH-nya sekian, terapinya sekian. Ini sudah ya, sudah ada, tinggal dikombinasikan saja. Nah, kemudian ini ada hal-hal yang harus dipantau selama pengobatan. Yang pertama kadar glukosa darah pasti, karena pada pasien dengan ketoasidosis diabeticum itu tanda awalnya atau penyakit awalnya biasanya adalah diabetes mellitus. Makanya kita harus cek kadar glukosa darahnya per jam, ya. Kemudian cek kadar elektrolit setiap 6 jam selama 24 jam. Jadi dalam 1 hari dibagi jadi 4 pengukuran, karena 24 bagi 6 ketemunya 4. Jadi setiap hari dapat pengukuran kadar elektrolit sebanyak 4 kali. Ya, kemudian cek analisa gas darahnya. Nanti untuk analisa gas darah interpretasinya nanti di pertemuan terakhir kita akan belajar terkait dengan analisa gas darah, lebih fokus ke analisa gas darah nanti hasilnya akan asidosis respiratorika atau asidosis atau asidosis respiratorika atau alkalosis respiratorika, nanti tergantung dari kasusnya. Kemudian jangan lupa cek tekanan darah, cek nadi, cek nafas, dan tem suhu tubuh. Tapi biasanya yang mengindikasikan kalau terjadi dehidrasi, terjadinya penurunan tekanan darah, nadinya akan meningkat. Nah, kalau sudah penurunan tekanan darah, nadinya meningkat, itu diindikasikan pasien mengalami dehidrasi. Kemudian kalau sudah didapatkan adanya dehidrasi, lakukan koreksi cairan sehingga keadaannya menjadi balance atau keadaan terhidrasi dan cairannya semakin balance. Kemudian waspada terhadap kemungkinan DIC. Nah, itu perlu diperhatikan dalam penanganan ketoasidosis diabeticum. Kemudian di sini untuk tahap awal sebelum terjadinya, bukan tahap awal sebelumnya, tahap awal penanganan agar tidak terjadi ketoasidosis diabeticum pada pasien DM itu bisa menggunakan 5 pilar, yaitu dengan promosi kesehatan, edukasi terkait dengan DM itu apa, penata laksananya seperti apa, hal yang boleh dimakan, hal yang boleh dilanggar, atau harus dipantangannya apa aja itu dalam bentuk edukasi. Kemudian ada pengaturan diet, jadi makanan-makanannya benar-benar terpantau. Jadi untuk dietnya terpantau, kemudian ada latihan jasmani atau olahraga,
Kemudian ada farmakologi dalam penggunaan obat-obatan, biasanya obatnya adalah insulin. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan dan pemeriksaan kadar glukosa darah secara berkala untuk mengetahui kadar glukosa di dalam darahnya. Ini untuk mind mapping asuhan keperawatan sudah sama ya biasanya dari pengkajian, sebelum kita dapat merumuskan masalah apabila kita sudah melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang, didukung oleh faktor pencetus, kemudian ada penata laksanaannya seperti apa, dari penata laksanaan tersebut kita evaluasi, berarti kita bahas, setelah bahas kita lakukan kesimpulan, seperti apa keadaan pasiennya. Dan di sini di anamnesis, kita lakukan anamnesis atau, kaji data dasar pasien, keluhan utama yang muncul pada pasien, ada riwayat penyakit sekarang, dari pertama pasien memiliki gejala sampai dibawa ke rumah sakit, itu harus tergambarkan jelas. Ada riwayat penyakit dahulu, apakah sudah menderita penyakit diabetes mellitus itu sudah berapa tahun, itu ada di RPD. Kemudian ada di RPK, riwayat penyakit keluarga atau keturunan, ada atau tidak, kalau ada kita kaji juga. Kemudian keluhan tambahan yang menyertai pada pasien. Kemudian pemeriksaan fisiknya kita cek untuk frekuensi nafasnya. Biasanya kan normalnya 24 kali per menit. Nah, kalau lebih dari itu berarti masuk kategori dalam pasien, didapatkan adanya masalah. Kemudian setelah nafasnya cepat, kita cek kedalamannya, cepat dan dalam apa tidak, apa cuma begitu doang. Nah, itu perlu dicek terkait dengan cepat dan dalam. Nadi itu 100 kali per menit maksimalnya. Kalau pada pasien dengan dehidrasi, sudah terkomplikasi dehidrasi, biasanya takikardi. Takikardi itu lebih dari 100 kali per menit. Kemudian pasien ditemukan biasanya tidak sadar. Aroma pada bau mulutnya adalah aroma nafas keton. Untuk pemeriksaan penunjangnya tadi sudah sedikit bahas, yaitu glukosa darah, ada keton, kemudian pH tubuh, kemudian ada kadar elektrolit, kemudian ada analisa gas darah, kita cek EKG untuk aktivitas kelistrikan jantungnya. Kalau pasien dengan dehidrasi biasanya juga akan mengalami gangguan atau masalah dalam kelistrikan jantung. Jangan lupa cek darah lengkap, termasuk dengan analisa gas darah. Nah, di sini untuk diagnosis kriteria diagnosis KAD itu dia pasti memiliki riwayat TM, napasnya cepat, biasanya sering terjadi penurunan kesadaran, dan didapatkan ada tanda dehidrasi. Untuk faktor pencetusnya sudah dapat dilihat dari hasil laboratorium, yaitu gula darahnya lebih dari 250, pH-nya kurang dari 7,3, dan di urinnya didapatkan adanya keton atau sering disebut dengan ketonuria. Untuk pengobatan KAD, kalau ada infeksi tetap pasti berikan antibiotik. Tapi sebelum diberikan antibiotik, kita lakukan cek kultur pada pasien. Apakah dia sudah resisten terkait dengan antibiotik A atau B? Nah, itu perlu dilakukan kultur sebelum pemberian antibiotik. Tapi seringnya di rumah sakit kan jarang. Pura ini apa namanya? Kalau pasien datang ada infeksi, berikan antibiotik. Tapi tanpa melihat kultur, sebaiknya dicek kulturnya. Kemudian ada debridement jika terdapat gangren diabetik luas dan apa namanya, diabetes luas atau sering disebut dengan, gangguan sirkulasi gangren. Jadi, kita cek juga terkait dengan luka yang ada di pasien. Nah, kemungkinan diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien KAD, ya ada, karena tadi dehidrasi berarti defisit volume cairan, kemudian resiko perubahan infeksi, kemudian gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan, kelemahan berhubungan dengan produksi energi, tapi kita juga bisa mengangkat gangguan perfusi jaringan otak. Karena itu juga pasien mengalami penurunan kesadaran, tapi tergantung. Tapi yang sering adalah yang paling utama untuk volume cairan. Kalau kita sudah bisa menangani volume cairan, biasanya kesadaran pasien akan semakin membaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ketoasidosis diabeticum. Sebelum saya tutup, silakan buat teman-teman mengisikan kolom komen nama dan NIM-nya sebagai tahap presensi buat saya. Kehadiran saya selalu sudah mengikuti perkuliahan terkait dengan ketoasidosis diabeticum. Silakan untuk tulis komen, nggak usah nulis yang lain-lain, cukup komen nama dan NIM-nya saja. Oke, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Takutnya nanti pas saya rekap nama panggilannya nggak masuk dalam absensi kan sama saja. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.